Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Boga, bertemu lagi dengan saya Robiul Awalullah dalam acara podcast Bincang Boga. Dan pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sup dan soto Indonesia. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya yang luar biasa, Kak Fitria Nuraini. Halo Kak Robi. Halo Kak Fitri, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik dong ya yang pasti. Kalau Kak Robi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih kabar saya. Mantap. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi menurut Kak Fitri itu apa sih definisi dari sup dan soto Indonesia? Oke Kak Robi, jadi sebenarnya definisi dari sup sendiri itu adalah makanan yang dihidangkan dengan cairan. Nah, cairan ini tuh biasanya berupa kaldu. Kaldunya baik kaldu ikan, ayam, ataupun daging. Selain itu, dalam sup juga diberikan isian. Nah, biasanya ada sayuran atau hal-hal lain. Nah, untuk penghidangannya, sup ini sebenarnya dihidangkan 2:1, di mana cairannya itu 2 kali lebih banyak daripada isiannya. Gitu Kak Robi. Wah, menarik banget ya. Tapi bedanya soto dengan sup ini di mana ya, Kak? Padahal kan sama-sama menggunakan cairan serta isian. Oke, jadi Kak Robi, untuk perbedaannya soto dan sup ini sebenarnya bisa dilihat dari bumbu dan rempah yang digunakan. Biasanya untuk sup itu bumbu yang digunakan lebih sederhana nih Kak Robi. Biasanya cuma menggunakan bawang putih, bawang merah, dan merica. Untuk rempah lainnya itu biasanya bersifat opsional atau tidak diwajibkan ada. Sedangkan kalau soto ini bisa dibilang bumbunya lebih kuat ya, jadi dia lebih banyak menggunakan rempah. Untuk penyajian sama-sama 2:1 dan diisi juga. Namun biasanya rempah dari soto ini tuh lebih banyak gitu. Biasanya ditambahkan serai, lengkoas, daun jeruk, daun salam, dan rempah-rempah lainnya. Jadi bisa dibilang rasanya lebih strong dengan rempah yang complicated nih gitu Kak Robi. Wah, baru tahu banget nih Kak, ternyata antara sup dan soto tuh ternyata ada perbedaannya ya. Jadi letak perbedaannya tuh pada bumbu yang digunakan. Nah, untuk klasifikasi atau penggolongan dari sup sendiri itu sebenarnya ada nggak sih Kak? Nah, pasti ada dong Kak Robi. Kalau untuk sup sendiri itu dibagi jadi 2 jenis nih. Ada clear soup dan thick soup. Clear soup adalah hidangan yang disajikan dengan isian atau tanpa isi dan biasanya bersifat encer. Sementara kalau misalnya thick soup ini biasanya digunakan ada tepung, susu, atau krim, dan bahan lainnya yang dapat mengentalkan. Sehingga thick soup ini sifatnya kental, bukan cair seperti clear soup gitu Kak Robi. Oh, jadi untuk sup itu ada 2 ya Kak? Ada sup encer dan juga sup kental. Nah, kira-kira untuk soto sendiri itu perbedaannya di mana ya Kak? Yang saya tahu untuk soto ini perbedaan penggolongannya ada di soto keruh dan juga soto jernih. Bisa dijelaskan Kak? Nah, teman-teman dan Kak Robi, sebenarnya untuk soto jernih itu biasanya cairan yang digunakan itu hanya berasal dari kaldu. Nah, biasanya digunakan pada hidangan soto Malang, soto Pekalongan, dan soto Bandung. Kemudian kalau untuk soto yang keruh itu biasanya kan ada tambahan santan nih, sehingga warnanya itu cenderung gelap atau coklat. Nah, biasanya dapat ditemukan di soto Betawi, soto Banjar ya, benar. Karena saya juga udah pernah makan soto Banjar dan itu bersantan ya. Wah, keren banget nih Kak Robi, berarti udah banyak makan makanan Indonesia nih kayaknya. Dong, pasti. Nah, kalau Kak Robi sendiri nih, kan tadi kita udah ngebahas banyak tentang soto ya. Kalau Kak Robi sendiri tahu nggak sih, kita beralih ke sup dulu nih ya. Tahu nggak sih fungsi sup itu seperti apa sih Kak Robi? Oh, pastinya tahu dong Kak Fitri ya. Jadi pada hidangan kontinental, sup ini tuh memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu pembangkit selera makan. Yang kedua itu dia sebagai penambah nilai gizi. Dan yang ketiga, dia ini hidangan sebelum masuk ke hidangan utamanya. Dia juga bisa sebagai penetral rasa pada lidah. Seperti itu Kak Fitri ya. Wah, seperti itu ternyata ya Kak Robi ya. Selain fungsi, sup juga memiliki kriteria yang harus diperhatikan. Contohnya adalah kuah yang digunakan itu harus jernih. Kuah yang digunakan juga dapat berasal dari kaldu atau air. Kemudian usahakan sup itu tidak berlemak ya Kak Robi. Nah, sup juga harus memiliki kekuatan dalam segi aroma, rasa, dan penampilan. Selain itu, yang terakhir nih juga penting nih Kak Robi. Sup harus disajikan dengan temperatur yang tepat sehingga lebih enak dimakan. Sup biasanya disajikan dalam temperatur yang panas gitu Kak Robi. Tadi kan karakteristik dari sup sendiri itu udah aku sebutin ya Kak Robi. Nah, Kak Robi tahu nggak nih kalau karakteristik soto itu seperti apa sih? Nah,
Untuk kriteria dari soto sendiri ini ada beberapa, Kak. Jadi yang pertama itu berkuah kaldu ataupun bersantan. Yang kedua itu komposisi antara kaldu dengan isiannya 2:1. Yang ketiga, mereka kaya akan aroma, rasa, serta penampilan. Untuk soto ayam, mereka berwarna agak kekuningan. Dan untuk soto yang menggunakan daging seperti daging sapi, warnanya agak kecoklatan nih, Kak. Nah, selanjutnya untuk penyajian dari soto ini juga disajikan secara panas, sama seperti dengan sup. Nah, untuk kafeteria, kira-kira kafeteria ini tahu nggak sih apa isi atau sup ini tuh terdiri dari apa saja bahan-bahannya? Nah, oke. Kak Robi, kalau untuk sup sendiri ini sebenarnya dia bisa berisi dari cairan ya, dapat dibuat dari ikan, daging, ayam, atau kadang tuh ada yang menggunakan udang juga loh. Nah, kemudian selain itu sup juga ada bahan isian nih. Bahan isiannya kalau yang dikenal di Indonesia mungkin ya ada ayam, sapi, kemudian ikan, selanjutnya mungkin ada bakso dan seafood-seafoodan gitu ya Kak Robi ya. Nah, selain itu yang harus diperhatikan juga nih, sup itu biasanya menggunakan bahan pelengkap yang digunakan juga nih biasanya untuk garnish kayak bawang goreng, irisan seledri, irisan daun bawang. Nah, yang terakhir, bumbu dari sup itu adalah bawang merah, bawang putih, lada, dan merica. Gitu Kak Robi. Nah, teman-teman di rumah udah denger kan apa yang udah dibilang sama Kafitria tadi. Kafitria udah jelasin tentang komposisi dari sup yang bisa dijadikan acuan teman-teman ketika membuat sup di rumah. Nah, untuk Kafitria, ketika tadi udah dijelasin tentang komposisi sup, sekarang saya mau tanya, untuk soto sendiri komposisinya gimana sih, Kak? Sebenarnya kalau dilihat soto itu juga mirip-mirip nih karakteristiknya dengan sup, dimana sama-sama menggunakan cairan yang berasal dari kaldu. Kemudian di soto juga ada nih bahan penyerta dan bahan isian yang familiar di sup juga. Nah, tapi yang membedakan adalah di bagian soto keruh nih. Biasanya kalau soto keruh itu dia menggunakan tambahan santan. Gak ada kan di sup yang menggunakan santan, biasanya banyaknya menggunakan krim gitu. Selain itu juga ada bahan penyerta nih di bagian soto, di mana bahan penyerta itu adalah bahan yang akan dimasukkan ke dalam soto namun tidak secara langsung. Jadi dia perlu ditambahkan setelah soto jadi, ibaratnya seperti itu ya Kak Robi, seperti contohnya kerupuk, kemudian ada sambal, ada perkedel, dan lain-lain. Nah, untuk bumbu soto itu biasanya ada tambahan nih dari bumbu-bumbu yang digunakan dari sup. Biasanya untuk membuat soto itu ditambahkan serai, lengkoas, daun jeruk, dan lain-lain gitu. Jadi itu yang membedakan. Oke, terakhir untuk Kafitria, boleh untuk memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri podcast hari ini. Nah, untuk teman-teman dan Kak Robi, tips dari saya dalam membuat sup dan soto itu sebenarnya yang pertama mungkin dari suhu penyajian ya. Suhu penyajian di soto dan sup itu sangat penting karena kalau misalnya sup dan soto nggak panas tuh kayaknya kurang enak nih untuk dimakan ya. Yang kedua itu dari rasa. Kita tuh punya makanan yang benar-benar harus berempah banget nih. Kayak soto dan sup Indonesia tuh kayaknya berempah banget. Jadi harus berani bumbu agar makanannya tuh enak untuk dihidangkan gitu Kak Robi. Nah, itu dia teman-teman tips yang udah dikasih oleh Kafitria. Sebelumnya saya juga ngucapin terima kasih banyak kepada Kafitria yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber serta memberikan ilmunya kepada kita semua dari awal podcast. Dan juga saya Robiul Awalullah pamit undur diri. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa pada Bincang Boga berikutnya. Dadah!